Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim adada kulli harfin kutiba yaqtu abadal abidin wa dahrat dahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib dan ibu-ibu syarifah yang mulia, keluarga besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berhadir di tengah kita semua, yang kita ta'zimkan, kita sayangi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ayahanda Abah Habib Hasan kita yang ada, mudah-mudahan sidin sehat panjang umur sekeluarga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan akan beliau, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus ayahanda guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ayahanda Tuan Guru Syarif Muhammad Syarifuddin, yang alhamdulillah sidin membacakan doa dengan panjangnya, dengan lengkapnya. Mudah-mudahan doa, berkat doa beliau hajat kita pian kabul sekeluargaan, amin. Yang kita sayangi bapak-bapak Maulid Habsi yang telah melantunkan syair dengan penuh khusyuknya, yang kita hormati, kita muliakan Bapak Polmas kita, Babinsa, Bapak Pembakal Tapus yang ganteng nih, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhadir di tempat ini dengan niat bersama-sama mengagungkan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca akan kisah-kisah atau manakib daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah, segenap dosa kita sekeluarga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya keberkahan bagi diri kita, rumah tangga kita, zuriat kita, usaha kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan Allah pun berikan akan keselamatan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita sekeluarga dan kampung halaman kita, tanah bumbu khususnya, amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya ulun atas nama Al-Faqir Muhammad Arfian memohonkan minta maaf, minta halal, minta ridha, terkhusus kepada ayahanda Habib dan ayahanda guru, kalau nanti dalam penyampaian ulun ada kata-kata, tutur kata dan sifat yang kurang berkenan di hati pian dan di hati masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dibacakan oleh Adinda Habib Anum kita tadi, bahwa dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diangkat menjadi wali Allah. Cirinya allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman kepada Allah dan paasian bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah di tanah Kalimantan ini, di Kalsel khususnya, kita mempunyai seorang ulama besar, wali besar, yaitu Datuk Kelampayan.
Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari yang masyhur dengan sebutan Datu Kelampayan, beliau ini merupakan seorang wali kutub pada dekade kurang lebih 200-300 tahun yang lalu sebelum kita ada ini. Dari beliau inilah dengan izin Allah menurunkan ulama-ulama, aulia-aulia dan kebanyakan orang-orang soleh di tanah kita Kalimantan Selatan. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala ulama besar, wali besar yang karamatnya luar biasa. Ma'asyiral rahimakumullah, disebutkan cari duit jangan bulik kalau pengetahuan, padahal usia sudah kurang lebih 60 tahun Cilai. Orang haus mencari banyu, orang kada tenang harus mencari ketenangan. Ketenangan itu tidak akan didapatkan, kehausan itu tidak akan padam kecuali ada air ilmu yang dikehendaki didapatkan oleh beliau. Karena kepuasan ini belum ada. Man lam yazuk lam yadri. Siapa kada merasa maka kada tahu. Maka beliau pun mendengar ada seorang ulama besar yang jadi wali pada saat itu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Maka beliau pun dengan izin Allah, dengan niat yang tekad yang bulat, menuntut bekaji berduduk ulang lawan Syekh Seman mulazamah kepada beliau kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan beberapa kawan sidin seperti Syekh Abdul Samad Palembani, Syekh Abdul Wahab Bugis yang nantinya diambil beliau jadi menantu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita hayati cerita yang singkat ini, mungkin kita sering mendengar ini. Datuk Kelampayan 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Tapi bagaimana caranya diri beliau sehingga mampu menuntut ilmu sampai tuha yang seperti itu? Ujurkah ada kira-kira? Karena mohon maaflah, kita menyaksikan pembakar. Ada yang lulus SD aja betagih kawin sudah. Halo Saudara Muhammad. Ya kalau ya alhamdulillah. Ada lulus sanawiyah, aur begaru batis tarus, nak kawin. Bulu batisnya kayak cager hanau. Ada nang lulus SMA kelas 3 ampih sekolah. Kenapa jarkuitan ulun mayajar mun kadon kawin ini pacar ulun ditikung kawan kena. Akhirnya kawin. Gagal maning. Berarti semangat menuntut ilmunya tidak seperti beliau. Wujudlah. Karena godaan orang menuntut ilmu itu adalah bebinian. Zubihal ilmu baina fakhizatanil mar'ah. Disembelih ilmu itu di antara dua paha bebinian. Muha nang kaya panci buntus, nang kaya dompet terlipat 4. Cuman bebinian pelihat nang kaya Arjuna turun datang langit. Kenapa? Supaya inya nang menuntut ini gagal kada jadi kepenuntutannya. Kalau Saudara Muhammad, umbah kawin maka kada langkar lagi. Makanya langkar bareng sebelum dikawini ya anda. Pas dikawini maka ampih bebungas. Kenapa? Godaannya hilang, selumurannya hilang, lalu nang asli kelihatan. Waktu hendak jerawatnya ada kelihatan bapak kalai. Pelihat nang putih bening mana glowing. Mbah kawin ketukulan jerawat nampak. Kenapa ikan mending berjerawat bahinijar? Mulai bahagia aja begini. Allah Saudara Muhammad. Perhatikan dulu lah. Nah jadi kita perlu memotivasi diri kita dan anak cucu kita untuk bujur-bujur bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Sehingga ulama mengatakan
dari sekarang mohon maaf kita benar sengaja aku menuntut ilmu agama seumur hidup tuh lihat. Makanya Syekh Nawawi ketika hendak meninggal dunia, beliau pun sudah tergeletak di atas kasurnya garing. Datanglah para anak murid Sidin, keluarga orang terdekat meelangi. Ketika murid datang ke sana, apa kata Imam Nawawi? Wahai muridku, tolong lajari aku tata cara berwudu. Menggarung murid mendengar. Apakah guru ni kada alim? Apakah guru ni kada bisa? Bukan. Sidin nang tukang lajari kita, Sidin nang menjadikan kita bisa. Wahai guru, kada mungkin kami melajari pian akan ilmu wudu. Kami ini nang menuntut ilmu lon pian nang menjadikan kami tuan guru ni ya sebab belajar lon pian. Kenapa pian jadi berucap kayak itu? Ujar guru, aku nakai hendak pun aku meninggal, statusku bertulisan di KTP malaikat sedang keadaan menuntut ilmu. Nah itu aja sekalinya. Nah ini kita contoh, makanya Datuk Kelampaian tadi pun terulang sampai Sidin sepuh tetap aja gairah semangat menuntut ilmu itu ada. Karena orang yang hadir menuntut ilmu walaupun hanya 1 saat 1 jam itu lebih afdal daripada beribadah sembahyang sunat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk orang garing 1000 orang, dan lebih afdal daripada mengantar jenazah 1000 orang. Nah ini saking ganalnya pahala orang yang menuntut ilmu agama. Allah Sayyidina Muhammad. Dan wali-wali Allah Ta'ala ini pun mencontoh kepada para nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencontoh akan datuk beliau yang disebut dengan Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim diisyaratkan oleh Allah berdoa di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu beberapa potongan doa Nabi Ibrahim dalam Quran. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Hai Tuhanku, anugerahkanlah ilmu hikmah kepadaku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Betapa banyak orang-orang yang biasa, oleh karena mereka berkumpul dengan orang-orang soleh, para nabi, para wali, akhirnya mereka pun diangkat jadi nabi, diangkat jadi wali. Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan, at-tasdiqu bi ilmina haza wilayatun sughra. Orang yang yakin akan ilmu yang kami sampaikan ini sudah mendapat akan derajat kewalian. Itu kau yang adalah walaupun halus walinya, cuman jadi wali doang, hanya sekedar yakin. At-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatul sughra. Maka keberkatan ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, beliau minta ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu kepada beliau, sampai Nabi Ibrahim dapat kasyaf, dapat menyaksikan keadaan kerajaan langit. Oh, ayo. Kemudian lagi beliau pun minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ia bisi kawan, ngarannya Nabi Lut. Ini kawan Nabi Ibrahim.
karena berdoa. Karena berdoa minta kumpulkan dengan orang soleh, tatamu kawan, iya Nabi Lut. Bisi bini sudah bunga solehah baik hati pulang. Iya Siti Hajar, Siti Sarah. Dapat anak, jadi Nabi dua pulang berataan. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Sampai Nabi Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yusuf, sampai kepada Musa, sampai nabi-nabi pada zaman Bani Israel. Dari Nabi Ismail menurunkan akan baginda Nabi SAW sampai kepada habaib dan syarifah kita yang mulia. Berarti doa beliau mustajab. Nah, mencontoh inilah Datuk Kelampayan pun ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, beliau minta agar dikaruniakan zuriat-zuriat yang alim, lagi zuhud 7 turunan. Nah, mudahan kita dapat kayak 7 ya kalau berkat membaca manaqib sidin ini tadi. Nah, berkah berkumpul dengan orang soleh, hajat dikabulkan oleh Allah. Bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam ini sudah lawas banar kawin, cuman beluman dikaruniakan Allah anak. Nah, kebetulan Sidin ini maharagu anak kemanakan, yaitu Siti Maryam ngarannya. Siti Maryam ini adalah perempuan yang solehah, yang beribadah kepada Allah di Masjidil Aqsa Palestina. Mudahan saudara kita di Palestina diberikan keselamatan ya Allah dan kemenangan. Nabi Zakaria ini nabi, Siti Maryam ini adalah orang biasa. Ketika bersama Nabi Zakaria dapat keberkatan Nabi Zakaria, akhirnya mengumpati gawian pamannya jadi wali jua anak kemanakannya. Karena tidak ada nabi dari bangsa para perempuan. Nah, setelah anak kemanakan ini jadi wali, berkeramat pulang walinya. Qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Nabi Zakaria masuk kepada mihrabnya, tempat ibadah Siti Maryam, maka beliau melihat makanan buah-buahan yang kada musimnya ada. Ya kita kada musim durian, ada durian kada langsat musim di mana? Siapa pembakal mangkat harinya deh, ngerti kita? Ditakuni ya. Ya, diklarifikasi dulu. Di mana nak dapat ini? Siapa mantari? Ini dari Allah. Berarti orang ini fana fi af'alillah, fana fi sifat. Pada af'al, pada sifat, pada asma. Karena Allah juga nang bersifat razak. Malaikatnya kada kelihatan lagi. Nah, kalau kayak itu, nah kayak ujian Nabi Zakaria, bolehlah aku umpat berdoa di mihrab ikam. Memberinaan umpat berdoa ayahanda. Ujar anak kemanakan, silahkan. Malalulah berdoa jua Nabi Zakaria di mihrab anak kemanakan tadi. Sebagian riwayat mihrab Sidin juga, sebagian riwayat mihrab Siti Maryam. Iya nang, inni ubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Maka ketika berdoa tadi, karena anak kemanakan ini berberkat, walaupun derajatnya wali, cuman berberkat, kekeramatannya ada. Berdoa di tempat itu mustajab, langsung keluar malaikat, inni ubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, doa ika aku datang ke sini menghabarkan kabar gembira kepada pian, bahwa pian akan mendapatkan anak seorang laki-laki yang bernama Yahya. Jadi ujar di Zakaria bujur-bujur dah kada menggayai kalau nih bujuran. Apa cirinya? Karena ujar Nabi Zakaria, wa inni khiftum miwarai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Karena bini ulun tuh Nabi Zakaria dipadahkan dokter mandul kada kau beranak.
pian malaikat memadahkan pacang dapat anak bujur-bujur juga pian bapak andir bujur juga ilmu kedokteran sudah menukasi kada kau anak cuman Allah bapadah kada mudah aja jadi tidak ada yang tidak mustahil mudah aja kalau Allah menghendaki serah Allah Ta'ala fa'alu lima yurid bang Allah Ta'ala wa mata sya'una illa yasha Allah Rabbul Alamin bang serah sifat jais bagi Allah Ta'ala hendak diapainya kah yalah jadi jangan putus asa. Nah itu menunjukkan berkat orang-orang soleh dapat keberkatan juga Pak. Doa kabul diangkat jadi wali. Nabi Musa asalnya kan Nabi Musa aja yang diangkat jadi rasul. Oleh karena Nabi Musa berkata kepada Allah, arsil ma'iyya Haruna akhi, hai Tuhanku. Nah utus juga Harun menggani ulun berurusan kepada Fir'aun. Akhirnya Nabi Harun diangkat jadi nabi. Oleh karena bakawan jadi wali, tak umpat jadi wali juga. Bujur kada? Bujur kada kira-kira nih? Allah Sayyidina Muhammad. Kawan hendak pembakal. Ambil kena ewak Harun 10 kilo segan pian. Pembakalnya kalau dari sini kujuk-kujuk. Anu jersiden anu minta gani ihana bagiannya. Siapakah Ustadz Paujan nggak di Wajidin? Datang ke sana, katanya pembakalnya 10 kilo. Nah, Ustadz Paujannya di Bari Jua paling kada 3 kilo. Bujur kah ada kira-kira nih? Nah berkat bekawan ini tadi dapat juga sawabnya kita. Lalu Sayyidina Muhammad. Bahkan bukan manusia aja, bahkan binatang pun tetap dapat keberkatan daripada orang soleh. Ia disebutkan dalam kitab Dakailul Akbar ada beberapa hewan yang mendapatkan keberkatan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya adalah kitmir, anjing ashabul kahfi, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Yalah, pikirkan kuyuk nih apanya lebihannya, tapi yang menjaga pegustiannya, ya kah? Menjagai bosnya setia pokoknya pian beribadah aja mun macam-macam pian ulun merungkaunya berhulu tekawil pian sama tekawil ulun. Waduh ini singanya ngeri benar. Iyalah. Nah kenapa? Karena ia mempunyai taring. Jadi orang-orang yang bertaring ini harus menjagai orang-orang soleh. Nabi Muhammad. Maka kita bertaring membakal adalah gede kada aja membakal kalau iyalah dapat keberkatan dia aja lah dapat keber kembali kepada cerita Dato' Kelampayan. Nah bahkan karena beliau ini pun bertemu banyak ulama, kada 1, kada 200-an bahkan ribuan, 30 tahun 30 kada sedikit. Betapa banyak nama niupi di kepala, betapa banyak mendoakan ya lah, betapa banyak wirid zikir nang diamalkan. Karena pada umumnya orang yang bujur-bujur menuntut ilmu agama ini kada akan lepas daripada 5. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wirid, yang keempat berkhidmat, yang kelima ikhlas. Kada kawal lepas daripada ini. Ilmunya ada, kada diamalkan, parai juga. Ilmunya ada, diamalkan, wirid tertinggal, kada tapi bercahaya juga. Ilmunya ada, amalnya ada, wiridnya diamalkan, tapi khidmatnya kurang, kada tapi benar juga, kurang juga, kada sempurna benar. 4 ada, ya ilmunya, ya amalnya, ya berwirid, ya khidmat, cuman ikhlasnya tertinggal, kada jadi juga. Maka 5 inilah, ada yang jadi kepalanya, ada yang jadi tangannya, ada yang jadi parutnya, ada yang jadi ruhnya, ada yang jadi batisnya, lalu lengkap. Allah Sayyidina Muhammad. Nah sehingga orang-orang tua bahari apabila tetamu dengan para alim ulama, di samping minta ilmu, minta doa dan minta nasihat dan muzakarah antara satu dan yang lainnya, karena saling mencintai itu Pak. Minta kumpulkan orang-orang soleh, tetamu terus. Nah maka karamat para orang-orang soleh ini diunjuki oleh Allah. Kalau kita baik kepada mereka, maka kalau bukan kita yang jadi
jadi alim ulama, jadi orang soleh, jadi wali, anak kita. Kalau bukan anak kita, cucu kita. Kalau bukan cucu kita, kena ada sebelum 7 turunan yang diangkat jadi ulama, yang diangkat jadi wali. Ini yang disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Abah daripada Imam Al-Ghazali gawian sidin maulah benang wol dari kulit kambing. Gaji hujungan rezeki yang didapatkan dibagi 3. Dibagi 3. Zakat 3 juta sebulan, bagi 3, berarti 1 juta sagan kita makan sekeluargaan, 1 juta sagan menambahi modal, 1 juta sagan diunjuk kepada orang-orang soleh. Niat sidin, mudahan anakku ini jadi alim ulama, jadi tuan guru juga. Beisi anak, 1 Muhammad, 2 Ahmad, berataan jadi wali. Waduh, iyalah, bujur lah. Maka di dalam surah Al-Kahfi ada kalau Nabi Musa lawan Nabi Khidir membaiki rumah nang buntus. Ujar Nabi Musa, kenapa pian berbaik-baik hati membaiki rumah itu? Kita minta rotinya jangan ada di barinya, nasi sepiring nggak ada di barinya. Apa seorang berbaik-baik lawan inya? Oh, Nabi Musa ini kan terpenyarikan sedikit. Ujar Nabi Khidir ikam kada tahu bahasa saya, makanya berpandir kayak itu. Ikam tahulah. Inang kubaik itu rumah anak yatim, abahnya itu orang soleh. Nah, bujurlah, abahnya orang soleh, dan abahnya tadi mempunyai peninggalan khazanah yang luar biasa, yaitu emas batangan. Yang di atas emas itu ada ilmu pengetahuan. Ini isyarat bahwa apabila kita hendak meninggali anak warisan, yang pertama emas, yang kedua ilmu. Itu isyarat surah Al-Kahfi. Yang kedua ini mengisyaratkan bahwa apabila abahnya soleh, anaknya kena pacang dijagai oleh Allah Ta'ala, pacang bertamu jua lawan orang-orang soleh, insya Allah jadi orang soleh pula. Innallaha yahfazus salihina bisab'ati min zuriyatih, tafsir Qurtubi. Sesungguhnya Allah menjaga akan zuriat orang soleh sampai 7 generasi keturunannya. Boleh tentu buah durian yang kita makan wayah ini itu tanaman pedatuan kita bahari. Bujur kira-kira. Buah langsat yang kita panen itu tanaman arwah nini. Bujur kah kada? Jaka arwah nini kada menanam, pembakal kita makan kita langsat durian nyamannya, pempakin, tiwadak iyalah. Bahkan pohon sawit pun mungkin tanaman peninian juga bahari. Artinya ada jasa besar yang ditanam oleh pedatuan di masyarakat. Dengan itulah diingat oleh orang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baikkah, nama burukkah, tergantung jasa yang dimilikinya. Ya kalau ada jasa ini berat. Orang betimpas pakelahi, sekong mencabut herder, sekong mencabut raja tumpang, bulukaan. Kelahian hendak berkelahian sekampungan. Pas ditakuni di kiau, RT di kiau, pembakal di kiau, ditakuninya. Kemana siapa? Kemana siapa? Takuni orangnya penyarikan. Nak siapa ikam? Dari mana rumah ikam? Sama bulukan. Ulun anak si ini. Ikam bang, anak si ini. Kita bakula. Nah, kada jadi. Aku bahari jadi ingat ban waktu sakit. Nini ikam tuh tukang bayarakan sewaan rumahku. Nah, karena jasanya tadi kada jadi betungki. Muhammad Muhammad. Bujur aja kaki kirani lah. Ini kita pemakaian yang di masyarakat aja terjadi. Kita nukar lakatan nih. Segantang kita berdoa selamat ya Allah. Nah, kan mengatakan nih jangan lagi yang ini cukup ini tapung tawari. Allah terkibar semangat. Padahal pebasal pakaian terbawa ibaratnya perang lah. Halo Muhammad Muhammad. Nah, karena jasa, mereka
ikam ni dasar jua anak sidin nang disarike ikam keur tahu ka ini peniniannya nih jaka kada peniniannya nih ikam membidan ikam beranak kada kawai ikam beranak ta sungsang ikam bahari jaka kada dibari sidin baju pelungsor walut putih walut hirang ada keluar mulai walut putih walut kuning sampai walut hirang hanya keluar beri doa enak jasa peninian menyelamatkan anak cucu Allah Sayyidina Muhammad bujur aja kira-kira lah nah ini jasa penting nah kayak pahapsian nih nah jangan dianggap berat boy kada mana berikan ke pahapsian nih kedadaan lagi berduaan aja ya ada gurunya lagi nah aduh saku makanan mau warung so bagian ini nah mangkat tangan sih gong lihat deh artinya ada bulik makan kelaparan ya panjang mana syairnya halo Sayyidina Muhammad iya kalau bayangkan nah jasa kemana-mana diundang orang ingat betasmihan ada juga bakikahan ada juga berselamatan ada juga meramu kayu gotong royong ada juga ingat orang batisnya tegapit bahari tetumbuk kayu ingat itu bahari nang batisnya tekan anu rastungnya tetumbuk kayu tuh jar kawan ingat orang bujur kada nah karena ingat itu nah lalu jasa itu menjadikan anak cucu tuh mau tenang di masyarakat. Dilihat orang kenapa anak cucunya jadi alim jadi orang besar ini paninian dia tanam jasa dulu. Coba bagian habaib bagian ibu syarifah mulia Rasulullah pedatuannya berjasa luar biasa. Para alim ulama datu kelampayan siapa nang menyebarkan Islam di tanah Banjar yang beliau kalau jadi wajar aja. Halo Sayyidina Muhammad. Nah yang kedua pulang waja'ali lisana sidikin fil akhirin dan jadikanlah andai kata ulun meninggal tetap orang menyebut nama ulun ini nama yang baik. Nah Nabi Ibrahim berdoa supaya dapat nama yang baik karena nama yang baik itu sulit tidak akan semua orang mendapatkan nama yang baik. Orang sugih kada akan mendapatkan nama yang baik sebelum kesugihannya dijadikan sebagai kedermawanannya. Bujur kada? Bujur atau kada? Nah, adapun ilmu akan dipuji dengan amalnya. Itu dua laki bini itu kan kau terpisah. Si sugih dengan kedermawanannya, nang alim dengan amal dan doanya tadi. Nah yang ketiga pulang berdoa pulang Nabi Ibrahim. Waja'alni mi warasati jannatan jadikan ulun ini penghuni surga pian. Nah ya datu kelampayan tadi minta jadikan alim ulama wali minta wali masuk surga berarti sama kalau berdoa pulang sidin. Nah jadi kita ini banyak hendaklah mendoakan anak khususnya bulan pun maaf ibu-ibu tapi nah hadirnya solehah beratan mah kayaknya nah biar hujan rintik kada bergerak kayaknya sidin nah berarti jangan berkeramat acil nih Sayyidina Muhammad baik sangka aja bang ulun nih Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi banyak-banyak mendoakan anak. Mohon maaf khususnya ibu-ibu jangan ketujuh bersumpah-sumpah lawan anak. Kalau bersarik-sarik lawan anak biar mata pian menceleng suara pian kayak petir geledek menyambar salah-salah. Cuman diganti aja kosakatanya lawan yang baik. Ikam nih. Kelakuan lah. Mudahan ikam kayak suki kan anak kaya. Nah itu aja. Jadi mata pian menciling tersalur, muntung pian bermamai tersalur, cuman kosakatanya bagus saja nang keluar. Daripada sakurallahal ajin. Dasar anak hantu beranak ikam nih. Ujana anak mun uluni anak hantu beranak, mama hantu beranaknya siapa mak? Sarik pulang ikam nih menjawab terus nyuruh yang kuitan. Nah, ulun ini kan keturunan pian penjawaban. Iya, nang dicatuk kuitan pakai halo tuh ya anda gara-gara nang kayak itu. Iyalah. Nah, Imam Sudais ada kalau Imam Sudais ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu Imam Sudais ulang. Nah, beliau itu di waktu kecil sebagian riwayat kada kataguran. Nah, kakaknya kakak-kakan biasa ya, kada kataguran. Jangan berhujan, besilah berhujan. Jangan bergerigat, besilah berkuncalak. Yalah, kawa. Tapi mama si dini bijak, bebinian nih kan, tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Dikarasi bepatahan, didiamakan bebengkokan.
Bapak guru ya dititiupi di telinga abang supaya nyenang belama-lama aja sedikit. Maka bebinian nih di dalam survei ulun ada 3 nang paling ingatnya ayahanda. Nang pertama dijanji laki. Wah bebinian kalau dijanji laki ini ingat benar. Karena kita lah ke pesta pantai apabila abahnya aja. Wah karena kita mau berduit karena ayahanda berjalan. Oh apabila aja. Beluman waktunya tagih berait. Ingat bebinian ini kalau dijanji laki. Nang kedua yang paling ingat oleh bebinian didustai laki. Wah itu 17 kali kita hari raya ingat terus. Ada masalah sedikit pian desa pengeramput ya. Oh lalu aja ilmu pengeramput keluar bujur aja kak pak. Bujur aja bapak. Berarti kakak itu aja bini kan berlain-lain aja baju. Ya maka sudah 17 tahun dah puasaan beridoan. Ingat dah pian hak tuh kawin aja. Pian mendustai ulun kalau aja. Bapak dah kayaknya ingat benar kenapa kah? Mahapal juz amma kan apa-apa? Apa ini? Nah, nang ketiga nih paling afdol, paling tinggi. Kada mau hilang sampai ke kubur ingatnya. Duitnya dihutang laki. Apalagi emasnya dijual laki. Kada diganti laki sampai ke kubur melihat muha laki tetap ingat bahari duit emasku dijual kada diganti ijarna. Halo sada Muhammad. Bujur aja kaki kerana. Nah, tapi yang ada nih kada dabang kayaknya dilihat nih nah. Terus lagi lah. Nah jadi sarik silahkan, cuman kosakatanya aja yang diganti. Jangan bersumpah-sumpah lon anak. Apalagi sawat kan ukur itu anika menyusudi awakku kepintaran. Sagan apa bepandir kayak itu? Yalah, ada bebinian tuh nya nang. Kenapa yolah? Temakan apa? Anak sarik dasar kuyang baekong. Kayak ada juga. Jangan coba pangna diganti yang supaya kalau ada kosakata yang baik jangan ngeri-ngeri disambat. Dasar hantu beranak nyaman ya didengar. Kuyang, kan nyaman. Dasar jin iprit apa lagi? Jangan. Nah bebinian khususnya nah. Iyalah bebinian. Nah kita juga selaku anak bebaik-baik lawan kuitan. Salah satu keberkatan yang didapatkan pembakalan orang nang baik lawan kuitan ini adalah panjang umur, rezeki dimudahkan. Siapa nabi yang paling panjang umurnya? Coba. Hah? Coba. Paling panjang umurnya siapa aja? Guringan sekolah aja nih. Nabi siapa paling panjang umurnya, Pak? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tuh kan karena meninggal sampai wahini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, itu kalau ayat dari Quran. Nabi Isa bin Maryam itu kada dibunuh, kada disalib, sidin diangkat ke langit. Yang dibunuh itu orang yang diserupakan aja muhanya. Kenapa jadi panjang benar umur sidin tadi kenapa? Tuh di Quran. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Ta'ala menjadikan diriku ini berberkat dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa itu berberkat, diponis sidin dah berberkat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Ta'ala mewasiatkan kepadaku agar aku mengamalkan sembahyang jangan tertinggal. Yang kedua berzakat selama seumur hidupku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah menyuruh aku agar aku berbuat baik dengan ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Nah, karena berbakti lawan kuitan tadi kekeramatan yang tingginya luar biasa. Itu Quran memadahkan ya Rina. Wa barran biwalidati. Berbakti lawan kuitan. Makanya ujar ilmu nibras, orang tua kita itu ada 3. Abukal lazi walladaka allazi zawajaka ibnatahu allazi allamaka wa huwa afdaluhum. Bahwa pada hakikatnya orang tuamu itu ada 3. Yang pertama orang tua kandungmu, yang kedua mertuamu, yang ketiga gurumu yang mengajarkan ilmu kepadamu, dan guru itu yang paling afdol kedudukannya. Oi, ada kegampangan ini. Maka Datuk Kelampayan itu tadi ya kan, setelah beliau pulang ke kampung, lalu beliau pun ditugaskan oleh raja berdakwah dan disuruh, diperintahkan
diminta untuk mengarang kitab. Nah, lalu ada Sabilal, Tuhfatur Raghibin, ya Allah. Nah, Kitabun Nikah, dan sebagainya, ya Allah, Kanzul Ma'rifah dan sebagainya. Nah, itu merupakan kitab-kitab peninggalan daripada Datuk Kelampayan yang luar biasa. Karena Datuk Kelampayan ini menggabungkan antara ilmu syariat dan hakikat lengkap, makanya luar biasa apik pemakaiannya. Nah, coba di dalam Sabilal kita temukan pada bab masalah binatang nang halal. Nah, ujar Datuk Kelampayan soal, andai kata ada kambing beranak anjing, kambing beranak anjing, atau sebaliknya anjing beranak kambing. Nah, nang mana nang boleh dimakan? Anak nang mana nang boleh dimakan? Anjing beranak kambing, kemudian kambing beranak anjing. Nah, nang mana anak nang mana nang boleh dimakan? Nah, ujar Datuk Kelampayan, lihati asalnya diperhatikan, lihati induknya. Apabila mamanya kambing, berarti anaknya tuh kambing juga, cuman muhanya aja nah kayak anjing. Muhanya bener ya, mirip kesindiran, cuman hakikatnya kambing juga. Cuman munnya mamanya tadi awalnya tadi adalah anjing kuyuk beranak kambing. Nah, itu kada boleh dimakan. Kenapa? Walaupun muhanya nang kaya kambing, hakikatnya jelas itu anjing. Bujur nggak? Nah, dalam ilmu hakikat dipahami, hartani cuntanan, baju mencuntan di pasar, dibawa sembahyang. Bujur kada? Dipakai beribadah, cuman Tuhan tahu. Zohirnya begamis, zohirnya betapi bagus kalau cuman dilihat di awalnya ambil ampun orang. Nah, iya nang kada diterima ibadahnya tadi. Nah kayak itu pemakaiannya. Ilmu hakikat dimasukkan di dalam ilmu syariat itu tadi. Halo Sayyidina Muhammad. Apabila banyu itu 2 kulah, ya kah, 260 liter kurang lebih lah, kejatuhan najis, maka banyu itu tetap suci lagi menyucikan, kada jadi najis. Banyu sungai ada biawak mati, bolehlah kita mandi junub di sungai tadi. Boleh. Ada babi bang mati mengapung di situ, bolehlah. Boleh juga cilek. Iya, banyu sungainya dalam benar. Bujuran biawak, biar 100 ikung biawak mati, tapi sungainya singgah nalan, tak kena satrum biawak matian juga. Kenapa kayak itu? Maka ada biawaknya, maka ada babinya, maka ada ular sawahnya. Kenapa jadi dipadakan suci? Karena standar banyunya sudah masuk. Ada orang bermasyarakat, hatinya ini nang kayak banyu 2 kulah, hatinya ini baik nang kayak samudra, tidak ada keinginan untuk menzolimi dan menyakiti orang lain. Inya berpandangan orang lain itu baik berataan, orang itu wali berataan, maka apapun yang dilihatnya walaupun pada zohirnya najis, tetap inya kada terkena oleh najis. Muhammad Muhammad. Nah, maka daripada itu bahwasanya Datuk Kelampayan pun menanamkan agar kita cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama. Nah, makanya ada sebagian yang mujarab bahwa apabila jar guru kita hendak jadi anak kita alim, anak kita soleh, maka hendaklah kita banyak bersedekah kepada orang-orang soleh, menghimungi baik. Kalau di dalam kitab ta'lim itu ke seorang berjual manisan, artinya kita tuh wadai ya kalau nang cemilan. Nah, tetamu guru na guru barang ayah kadarnya. Nah, anak harau jadi wali, anak tadi Pak. Ya kan? Nah, luar biasa. Tuan guru sekumpul, abah guru sekumpul, tetamu tuan guru Zainal Ilmi mencium tangan. Tuan guru Kasbul Anwar sama nang kayak itu, ambil keberkatan akan orang-orang soleh, baik nang sudah hidup ataupun nang telah wafat, rajin ziarah, rajin bersilaturahim dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin,
rahimakumullah. Cuman orang-orang bahari meminta kepada Allah supaya umur ini panjang, landang. Karena hendak melihat anak cucu jadi. Kalau aku nyesin mati anom, kayak apa nih berdakwah nih di negeri bisa kada sampai. Nah lalu sebagian tadi ada ma'amalakan supaya panjang umur. Di antaranya ma'amalakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali habis sembahyang 5 waktu atau 41 kali setiap hari. Yang kedua, ketujuh bersilaturahim kayak pembakal nih. Nah datang sidin, asal kau bersilaturahim kada mati pembakalnya. Ya lah ya nutup ya anda guru kada percaya biar. Bujur percaya lah biar. Nah bujur aja tuh seilmu berarti kita dah. Ada ngalih. Nang ketiga adalah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada 2 raja. Jadi malaikat maut nih beelang ke rumah Nabi Sulaiman. Ujian Nabi Sulaiman, sanak ikam nih kesini anak bapak. Ditakuni juga bang, makanya ditakuni lu bapaknya baik elang-elang. Karena tugas kawan nih baca cabut. Ikam nih bapak kesini. Ulun nih Nabi ya sanaknya hendak mencabut si itu naraja tuh 3 hari lagi mati si dendok. Oh, iya kah? Ditungguin Nabi Sulaiman 3 hari. Kan ada bandak bendera hijau. Pengumuman dilanggar kan ada juga. Orangnya latik-latik makan nasi kuning aja tiap hari. Kenapa nih jadi Nabi Sulaiman nih? Gawat Bani Israel ini salah info berarti kada valid infonya ini. Hoak juga kayaknya Nabi Pak. Jadi ujar sidin kan kada mungkin salah malaikat ya Allah dilurusakan ya belum ditakutnya. Kenapa? Datang pulangnya hilang. Ayo malaikatnya hilangnya juga. Kan sanak. Kenapa nang japian 3 hari itu meninggal? Kenapa ada meninggal? Nah, itu amja Israel. Ulun ini bingung juga bos saya. Bos sudah tadi itu kan sanak-sanak aja. Kenapa? Nah kayak ini semalam kan catatannya 3 hari. Mbak ulun buka pula berubah. Bertambah nolnya sebuteng. 30 tahun tulisannya. Ngalih bandar ada menambahin nolnya sebiji nih pian. Allah besar Muhammad. Kenapa? Ulun lihat sekalinya mamanya berdoa. Ya Allah, jangan sampai taduhulu anak ulun mati pada ulun. Mentoduhulu anak ulun mati siapa nama ongkosi ulun? Ini masuk akal kalau dia berdoa. Ayo bayangkan. Mun sawat anak ulun mati kayak apa? Siapa mau ongkosi maharagu ulun? Panjangkan umurnya. Akhirnya karena si anak si raja tadi baktinya lawan kuitan luar biasa. Akhirnya 30 tahun Pak ditambahkan umurnya berkat doa kuitan dan berbakti lawan kuitan. Nah jadi lawan kuitan baik-baik. Iyalah, jangan penyinggungan. Ini hanya di rawa kuitan. Kenapa nak sayur kami kada nyaman 3 bulan kada naik di pelataran kuitan. Ilmu apa dipakai? Sangkannya kalau kuitan kada mahajan waktu beranak tuh. Ada ingatnya. Kuitan tebunciling mahajan 17 kali kada beranak-ranak. Sudah karena ditakur tersinggung. Lalu Sayyidina Muhammad. Ada ke orangnya di sini? Jangan. Iya kalau jangan. Lawan min Tuhan kayak itu juga. Makanya salah satu menghilangkan keberkatan rezeki itu ketujuh menguyak min Tuhan. Si di pelataran. Kamu tahu aja. Maka muha jadi benar. Ngunyung-ngunyung nang kayak iwak sapat salah-salah. Nah bergerak. Ngalih hayang sudah aja. Serba ngalih sana aja. Kenapa? Mintu haku tuh penggaduhan orangnya aja. Contoh aja Bang. Nang mintu hendak makan batuk sih. Jadi sih Minanto menyambati terus. Tuh aja sidin sampai yang hajat mudahan sidin garing ada garing-garing mintuha disambati itu nang keberkatan berusaha lucung iyalah ada duit kada tahu habisnya kenapa nah pamantangnya kita tersalah lawan kuitan masih ketujuh menguyak lawan mintuha ketujuh menyambati lawan guru bisa kada menghormati itu kita aku jangan muar benon guru tuh
Kenapa? Kayak sidin Pak Iyanya. Nah, menyamati guru. Cuman mun hendak membaca manakib menyalon si guru tolongi ya. Mun sidin lambat, aku jadi sadar lambat ban guru tuh datang jar. Aku jak ada guru lain, guru nang lainnya cuman si sidin pang nang ada jar sidin. Jangan mun hendak menggunakan sidin jangan disambati cilae. Rasul Muhammad. Jam berapa sudah nih? Terikat aja lah. Nah, kemudian daripada itu bahwasanya pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tadi pada dua terakhir doa beliau, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Sidin minta jadikan diri sidin dan zuriat sidin fanatik penyembahyang. Jadi sidin memang meminta supaya jadi penyembahyang. Coba nak kayak ading kita Habib Anom tadi kan soalnya baik tuh ya kalau cuma di kursi sedikit dengan awak karena ngalih bana mah angkat kan parut gandut mas ya. Inya ayah Nabi pun parut bagandut lalu kita ngalih. Jadi ya kalau nah ulun kayak itu juga makanya pengalaman. Nih si kung juga nah berdiam bener ya kalau. Nah apa yang terjadi? Berdoa sidin supaya jadi dijadikan anak fanatik sembahyang. Kada mungkin anak hakun penyembahyang. Mun kita kada menghuluakan sembahyang. Nak maghrib so sembahyang sudah kam kelanggar. Ulun nunggu pian bahajarnya. Ayo kayak apa jawabannya ya anda? Ulun mau menunggu pian. Ikam kada usah mau pati abah. Yang penting ikam sembahyang. Kayak apa kahuitan? Kada ulun pokoknya baik sangka aja apa nang diperbuat pian itu nang ulun gawi. Ku catok dia nang kuitan yang beri muana. Artinya harus ada contoh langsung inya kuitannya nang menghuluakan. Jangan supan membuat kebajikan. Kalau saya Muhammad, antar anak bisa mengaji alif ba ta sa. Lajari namanya nyair bisa, suruh mengaji belagu bisa, azan bisa juga. Mamun inya ajan, begarakan bulu ketiak kurang ada kegampangan. Suaranya baik benar ya kan mun inya ajan Allah yarham maka ajannya lagunya lain-lain pembakalan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat lain kadang itu aja tuh ada bela lain juga ya ada jadi YouTube di dengar ya ajan hari Senin bulan Anom gaji masih ada nahap suara baras masih banyak lagu ros Allahu Akbar nahap cantang suara tanggal 1 gajian masih baras banyak masih gincu bini masih kada habis anak kada ada benaikan sekolah mintu hak ada sakit giginya mana aja tinggi-tinggi pas hari Selasa banyak kreditan dibayari beturun nadanya ada hijaz Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar melihat acil warung betunduk kupin ditagih urang hutang di warung pas malam Jumat Kliwon hujan rintik pas nang kayak ini nah bulan tuha bini hendak beranak anak naik kelas sepatu anak bungkas mintuah anak buli kampung mana mau kepala curhat pembakalnya jam 3 subuh kan aku guring ajan di masjid mana kan salah lihat jam ajan di masjid karena sidin Korea juga akhirnya lagu nang di sidin tadi lagu nahwan Allahu Akbar bagian darasan Binjai aku lawas saja 30 tahun aku begani kada pernah aku mendengar kaum ajan nang kayak itu
antari kaum baras berarti kehabisan baras ajannya mah isyaratakan Allah sada Muhammad. Nah ya kah nang terakhir bahwasanya kesimpulan daripada wali-wali Allah Ta'ala itu kenapa mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala itu menjadi wali. Yang pertama, mereka itu tidak ada sedikit pun keinginan menzolimi akan makhluk Allah. Hatinya tuh kadeda hendak menzolimi orang tuh kadeda. Makanya di dalam umrah, di dalam haji ketika kita berihram kada boleh lagi mencabut ini sebagainya. Yang kedua adalah sakhiyun, yaitu dermawan, pada pemalang. Orang nang dermawan ini jangankan ke kanan, ke kiri aja ya selamat. Jangankan orang baik, dibawanya ke kiri ya selamat. Di Quran tuh kan Fir'aun, kawannya Haman, bekawan lawan Karun, bekawan pulang lawan Samiri, berempat bekawan. Bertiga nih mati. Fir'aun mati di banyu, Haman mati di banyu, Karun mati di tanah. Nang selamat Samiri aja. Ujar Nabi Musa, ulun bunuh Samiri itu, betamuan ku bunuh. Bepadah, ya Allah, hendak bakalahi sembahyang dulu Nabi Musa. Bepadah dulu nya, ada orang bahari hendak bakalahi sembahyang dulu. Dijenakan kada, ini Nabi Musa hendak bakalahi bepadah dulu. Ya Allah, ulun hendak membunuh Samiri, yang izinakan kah kada? Ujar Allah dalam Fathus Somad riwayatnya, la taqtulhu, jangan ikam bunuh Samiri. Jawabannya, li'annahu karimun, inya adalah karim, orang yang dermawan, belum dipinta di jurungnya sudah. Ke kiri tetap selamat, ke kiri buntatnya kurang apa ya selamat. Mudah-mudahan hajat kabul dunia berataan, rezeki dimudahkan, badan disehatkan, mudah-mudahan berkat datuk kelampayan, nang hadir kau umrah naik haji berataan, keluarga diberikan usratun hasanah berataan, usaha pahumaan, berjualan dan sebagainya, mudah diberikan keberkahan, mudah-mudahan hutang lunasan berataan, hidup beriman, mudah-mudahan kita anda kata wafat masuk surga berataan. Al-Fatihah. Kian yang dapat disampaikan, tamat minta ridha. Kalau ada kata-kata ucapan kurang berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.